Shalom teman-teman, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan renungan dan saya memberi tema tentang jangan mengalihkan panggilan Allah. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ya Bapa kami, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kau sudah memberikan kesehatan pada hari ini dan berikan kesempatan sampai hari ini Tuhan. Dan sudah lagi kami akan mendengarkan renungan pagi Tuhan. Kiranya Engkau membuka pikiran hati kami Tuhan untuk mendengarkan renungan ini dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Setiap kita orang yang percaya pasti memiliki panggilan Allah pribadi untuk kita lakukan. Panggilan Allah itu apaan sih? Panggilan Allah adalah hal-hal yang khusus Allah ingin kita lakukan lewat hidup kita. Panggilan Allah bisa berupa kesediaan memberikan tumpangan bagi orang lain, mengajarkan sekolah minggu, menjadi pendoa, bermain musik di gereja, dan lain-lain. Sebagai setiap orang percaya memiliki panggilannya masing-masing, bahkan seorang istri pun, pendeta pun memiliki panggilannya sendiri terlepas dari identitasnya sebagai istri pendeta dan harus mendukung pelayanan suaminya. Apabila seorang istri pendeta berpikir bahwa pelayanannya hanyalah sebagai istri pendeta yang mendukung suaminya, maka ketika suaminya meninggal, ia akan kehilangan panggilannya. Hai Rasul Paulus memberitahukan orang-orang bukan Yahudi bahwa bersamaan dengan penerimaan mereka akan Kristus datang kepada panggilan Allah. Apakah yang terkandung dalam panggilannya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditunjukkan oleh bagian orang-orang kudus. Hai, apapun asal-usul kebangsaan kita, talenta, jenis kelamin, status sosial, atau pernikahan sekali kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, ada satu panggilan yang harus dijawab oleh kita masing-masing. Panggilan tersebut tentu saja disertai suatu pengurapan yang memampukan kita untuk menjalani panggilan kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, jangan pernah memberikan panggilan kita kepada orang lain, karena tidak ada satu orang pun yang dapat memenuhinya. Orang lain mungkin mempunyai pekerjaan dari Tuhan yang kelihatannya serupa dengan pekerjaan kita. Tetapi sesungguhnya pekerjaan kita tidak sama dengan pekerjaan mereka. Tidak ada seorang pun di dalam sejarah yang persis. Seperti kita tidak ada orang yang lain memiliki kombinasi talenta, karunia, kepribadian, kedudukan dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan panggilan yang sama besar dengan yang kita miliki. Mungkin Allah telah memberikan kita bakat untuk menjadi seorang politikus, ahli kosmetik, guru, atau dokter. Mungkin Allah memberikan kita karunia kemampuan administrasi, konseling, atau yang lainnya. Talenta apapun yang ditanamkan Allah dalam diri kita, itulah yang Allah ingin kita kembangkan. Tidak satupun orang lain yang dapat melakukan yang kita miliki. Harus kita lakukan sesuai dengan panggilan pribadi yang dikaruniakan Allah kepada kita dalam cara yang persis sama dengan cara kita. Hai salah seorang yang mencoba mengalihkan panggilan Allah. Tercatat dalam Kejadian 16 ayat 1-2. Mari kita baca ayatnya. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, itu baiklah. Hampir hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah yang Allah telah memberitahukan kepada Abram dan Sarai dalam Kejadian 12 bahwa Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang besar dan memberkati mereka. Sarai merasa sudah bosan dan menantikan penggenapan janji ini. Baginya janji itu tidak kunjung tiba, sehingga ia tidak punya keyakinan lagi bahwa akan menggenapinya kelak. Hai Sarah yang merasa lelah menantikan penggenapan janji tersebut, memutuskan untuk mencoba mengalihkan panggilannya kepada orang lain. Ia melihat bahwa hambanya Agar
sepertinya akan dapat melaksanakan dengan baik. Panggilan pribadinya sebagai istri Abraham, hai dari kehidupan Sarai, kita belajar bahwa kita tidak boleh menyuruh pembantu-pembantu yang lugu dan menurut atau orang-orang yang mengasihi kita untuk menggenapi panggilan dan tugas yang ditetapkan Tuhan atas diri kita. Pada akhirnya memang melahirkan Ismail, tetapi hal itu menjadi masalah dan perselisihan sampai keturunan-keturunan berikutnya, agar tidak akan bisa melahirkan Ishak meskipun ia menginginkan, karena panggilan untuk melahirkan Ishak adalah milik Sarai, bukan milik Hagar. Hai saudara terkasih, hai tidak ada satupun orang yang lain yang dapat melakukan apa yang telah ditugaskan Allah kita melalui panggilannya. Orang-orang yang lebih berbakat atau lebih memiliki talenta lebih banyak daripada kita pun tidak hanya kita yang dapat melakukan panggilan Allah. Bagi kita, saudara-saudara yang terkasih, demikian renungan yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga akan menjadi rema bagi kehidupan kita dan kita jangan mengalihkan panggilan-panggilan Allah. Dan kita sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau bisa memberkati kami supaya kami bisa melakukan firman ini Tuhan secara kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan kita tidak dalam panggilan Allah dalam apapun juga Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan dan senantiasa selalu mengandalkan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.